Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Yusnita, akan memaparkan tentang pengalaman selama bekerja di luar negeri. Eh, Baik, di sini kita akan sharing session atau yang sering kita sebut dengan peluang dan tantangan bekerja sebagai perawat di Jepang. Kebetulan saya dulu itu alumni EPA 11 dan saya itu penempatannya kebetulan saya Kanggo Siposya. Jadi saya itu ngambilnya yang perawat yang di rumah sakit kurang lebih itu 3 tahun dan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan selama kita bekerja di luar negeri. Baik, ini biodata saya. Eh, saya itu EPA 11 ya. Dulu bekerja di Gading Pluit waktu di Indonesia, kemudian di Jepang saya di Seoul Hospital. Baik, table of content yang akan kita bahas itu adalah pendahuluan, motivasi apa dan alasan bekerja ke luar negeri, kemudian persiapan dan proses lamarannya bagaimana sih gitu ya, kemudian pengalaman kerjanya bagaimana, kehidupan di luar negeri itu bagaimana, bagaimana juga saran dan tips yang harus kita lakuin. Oke, sebelum kita jauh-jauh tentang bekerja di luar negeri sendiri, kita juga harus tahu itu eh, eh, kapan sih, bagaimana sih, dan apa sih yang harus dilakukan sebelum kita bekerja ke luar negeri begitu. Nah, di sini kita tahu bahwa kerjasama ke luar negeri itu yang secara resmi itu hanya melalui berapa prosedur. Yang pertama itu melalui Japan Foundation, bekerja sama dengan Menteri Kesehatan, kemudian bekerja sama dengan BP2MI. Mungkin sekarang udah berubah. Jadi ada hal yang terbaru nanti teman-teman juga bisa lihat di aplikasi websitenya dari BP2MI itu. Jadi sekarang tuh apa sih ya gitu ya? Karena saya juga belum mengupgrade ini informasi yang terbaru. Tapi pada dasarnya dulu saya itu adalah BP2MI. Nah, BP2MI ini bekerja sama dengan saat di Indonesia itu bekerja sama dengan Japan Foundation, kemudian nanti saat di luar negeri itu atau di Jepang nanti bekerja sama dengan AOTS. Nah, di Jepang itu AOTS itu ada yang di Tokyo, di Osaka, di Aichi dan ada beberapa tempat lagi. Cuman pengalaman saya dulu itu saya ada 3 itu tempat yang kami yang di apa nama di ini diinformasikan kepada kami. Kebetulan saya berada di AUTS yang ada di Tokyo, di kita Senju begitu. Nah, teman-teman juga harus tahu eh perawat yang dibutuhkan di seluruh fasilitas kesehatan baik di dalam maupun luar negeri itu semakin lama semakin meningkat. Ini informasi dari RI tahun 2015 yang ada yang terdapat di informasi tahun 2020. Kemudian salah satu cara untuk mendorong penempatan ke luar negeri itu bagaimana? Nah, kita harus tahu juga apa nama program apa sih yang resmi dari pemerintah sendiri gitu ya. Seperti yang kita tahu bahwa banyak program-program pemerintah yang bekerja sama, tapi yang secara resmi gitu, yang tidak apa namanya, yang tidak membahayakan saya. Jujur saya waktu mengikuti program pemerintah ini, saya sangat tercover, terjamin dari saya mulai pelatihan di Jakarta, di Jepang dan juga saya bekerja begitu. Nah, di sini berdasarkan itu informasi dari BP2MI itu dari tahun 2021 sampai 2023 ini masih harus diupgrade lagi karena dari 2021 itu 272. Zaman saya itu hampir 300 berapa gitu berangkatnya karena untuk perawatnya sendiri itu 49 orang. Kemudian 2022 itu 298, kemudian tahun 2023 itu sekitar 314 orang, meningkat ya dari tahun 2022. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman ya, motivasi apa aja sih yang harus kita upgrade dalam bekerja ke luar negeri gitu ya. Mengapa harus memilih bekerja di luar negeri? Seperti yang teman-teman tahu, mungkin saya kurang tahu kalau bekerja di pemerintahan, tapi pada dasarnya saya sebagai orang atau yang merasakan bagaimana kerjanya di rumah sakit negeri, maaf, rumah sakit swasta itu gajinya juga masih di bawah zaman saya dulu itu masih di bawah apa namanya ya UMR lah kalau gitu karena nggak tahu bagaimana sistem birokrasi sekarang. Tapi saya tidak akan menyalahkan pemerintah, tapi itu saya juga harus mengupgrade diri sendiri. Di mana di sini hal-hal yang perlu kita perhatikan yang
untuk bekerja di luar negeri itu yang pertama peluang kerja resmi melalui program G2G. Nah, sejauh ini, sejauh informasi yang saya dapatkan itu baru program G2G dari eh, BP2MI ini sendiri yang memberikan kesempatan bekerja di luar negeri. Kemudian salah satu negara yang bekerja sama yang dulu saya tahu itu baru Jepang, tapi terbaru kemarin informasi dari staf BP2MI itu ada ke Jerman, kemudian ada beberapa negara lagi. Mungkin teman-teman juga bisa mencoba ke negara lain, tapi ingat kata kuncinya harus melalui jalur BP2MI karena mereka lah yang menjaga kesejahteraan kita sebagai tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri begitu. Nanti mereka akan berkoordinasi dengan yang tadi seperti saya bilang kalau di Jepang itu ada apa organisasi yang menjaga kita di sana itu seperti OTS dan Japan Foundation juga masih membantu kita saat kita nanti di Jepang dan juga begitu saat kita pulang nanti juga kita akan di backup oleh perusahaan yang kita kontrak itu. Nah, di sini teman-teman juga harus tahu perlu pengembangan diri melalui pelatihan bahasa Jepang. Nah, mungkin sekarang itu ada hal baru yang tidak kita yang saya belum upgrade lagi, di mana informasi terbaru itu perawat saat ini yang akan bekerja ke luar negeri itu minimal harus N5. Dulu saya sangat beruntung karena zaman saya itu saya masih bisa skillnya masih dari nol dan saya belajar di sini di Indonesia sekirang kurang lebih 6 bulan atau 3 bulan, 6 bulan. Setelah itu kami diikutin ujian dan kalau lulus kami berangkat. Yang pertama itu ujian dari Japan Foundation-nya dulu, kemudian ujian dari GQuals. Nanti GQuals ini adalah program pemerintah dari Jepang itu yang membackup kita selama kita di Jepang begitu. Dan jika kita juga harus ada matching dalam arti kita harus juga kalau milihin rumah sakit itu dan rumah sakit itu memilih kita, berarti kita berjodoh dan kita akan dilanjut dalam tahap-tahap selanjutnya begitu. Nanti juga ada sesi interview. Dan habis interview nanti mereka akan menginfokan ke pihak pemerintah Jepang melalui program AUTS tadi atau Japan Foundation. Nanti kita akan lanjut ke tahap selanjutnya begitu. Nah, gaji dan tunjangan lebih baik dari masa depan. Nah, benar sekali. Tidak dipungkiri, mungkin teman-teman tahu gaji di Indonesia sendiri itu eh, standarnya mungkin masih di bawah rata-rata UMR di luar negeri. Kenapa saya katakan demikian? Saya bertanggung jawab dengan hal itu karena saya telah merasakan sendiri eh, hal apa sih yang telah saya dapatkan selama saya bekerja di luar negeri begitu. Kalau di Indonesia sendiri, jujur saya waktu keluar dari rumah sakit tempat saya kerja dulu itu masih di bawah 4,4 4 sekian gitu. Sementara yang setelah saya alami sekarang, kebetulan saya setelah pulang dari Jepang, saya memberanikan diri untuk melanjutkan pendidikan. Itu untuk pendidikan S1 sama nurse itu kurang lebih habis 100 juta. Itu baru pendidikan, belum lagi hal-hal kecilnya, poin-poin kecilnya begitu. Jadi mungkin teman-teman juga harus berpikir ke sana. Mungkin kalau di sini teman-teman pada S1 ya bersyukur karena tidak harus memikirkan hal itu. Tapi kalian ingat, di semua di atas kesuksesan kalian itu kalian harus membantu orang tua untuk membalas budi atau untuk memberikan yang terbaik buat keluarga setelah Anda selesai sekolah atau selesai pendidikan kalian begitu. Kemudian yang perlu teman-teman tahu secara logika saja sih sebenarnya eh, kita sebagai profesioners itu seharusnya gaji kita itu di atas 8 juta. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita itu di atas rata-rata S1. Karena kita udah di atas S1, kita pendidikan lagi selama setahun. Setidaknya kita gajinya harus 10 juta. Kenapa saya bertanggung jawab dengan hal itu? Karena teman-teman tahu sendiri bahwa perawat itu untuk satu semesternya saja, saya tidak tahu sekarang mungkin lebih mahal lagi. Di saya waktu itu satu semesternya itu menghabiskan dana hampir eh 15 juta per semester. Beda lagi dengan yang lain-lain gitu. Nah, itu untuk professionals. Beda lagi dengan S1-nya. Kalau S1-nya kan lebih eh, waktu itu saya pertama kali itu 24 juta baru uang semesteran berikutnya itu ada kurang lebih 10 juta apa 15 juta saya lupa. Nah, di situ kita juga harus berpikir pendidikan kita itu sebenarnya harus bukan kita tidak tidak apa ya, bukan kita itu kan pelayanan gitu, bukan. Kita juga harus rasional. Kenapa? Kita juga pendidikan kita itu kan kita banyak mengorbankan hal-hal yang kita pikir itu positif baik buat kita gitu. Memang kita melakukan pelayanan, tapi pelayanan kita itu harus dihargain dengan apa? Kita harus rasional juga bahwa uh,
kita juga membutuhkan pelayanan buat diri sendiri. Contohnya nutrisi yang baik, pikiran yang baik, sehat, dan hal-hal yang lain begitu. Jadi menurut saya, kalau teman-teman belum terpilih jadi contohnya bekerja di negara di pemerintah, contohnya PNS, saran saya teman-teman bekerja ke luar negeri. Kenapa saya sarankan? Karena itu sangat membantu income buat keluarga. Tapi dengan catatan, jika teman-teman merasa mapan di Indonesia, is oke di Indonesia. Tapi kalau merasa teman-teman ingin menjadi tulang punggung keluarga atau ingin menjadi sesuatu yang lebih baik, saran saya harus ke luar negeri dengan dengan meningkatkan ilmu pengetahuan teman-teman dan membandingkan bagaimana sih keluarga kerja di luar negeri apa di Indonesia begitu. Ini seperti yang saya katakan, hampir 80% teman-teman yang bekerja ke luar negeri itu rata-rata mereka untuk membantu perekonomian keluarga. Harapan apa sih yang teman-teman inginkan bekerja ke luar negeri? Kalau saya sebenarnya yang pertama kemarin saya itu pergi ke luar negeri, saya yang pertama itu untuk menambah pengalaman saya, keterampilan saya secara klinis. Tapi pada dasarnya setelah saya bekerja di luar negeri, hampir sama di Indonesia dan di luar negeri. Cuman bedanya di sana itu saya bekerja itu lebih kayak dihargain gitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena di sana kalau kita kerja jam 8.35 sampai jam 16.35, kita itu jam 60 menit itu harus istirahat. Apapun yang terjadi, mau itu sibuk banget mau bagaimanapun, 60 menit itu kita harus ini harus apa namanya harus istirahat begitu. Kemudian bagaimana ini juga maaf, maksud saya itu menambah income buat saya sendiri, selain memberikan ilmu baru kepada saya tentang keterampilan klinis, ini merupakan karya yang terbaik buat saya. Di mana saya menambah ilmu juga, saya upgrade teman-teman di sana, upgrade tentang suasana di sana bagaimana, kulturnya bagaimana, semuanya juga kita belajar gitu. Kebetulan waktu saya di sana, saya dapatnya di rumah sakit. Jadi rumah sakitnya itu memiliki universitas, kemudian memiliki panti jompo juga, memiliki eh, fakultas kedokteran dan merupakan rumah sakit yang besar di prefektur saya tempat bekerja gitu. Bagaimana sih mempersiapkan diri untuk bekerja ke luar negeri? Sebenarnya teman-teman, jika teman-teman sudah niat untuk bekerja kemana saja, menurut saya bukan cuma ke luar negeri di Indonesia maupun dimanapun, itu yang pertama, kita emang harus percaya diri dengan menerapkan etika dan moral sebagai seorang perawat. Di sini semua teman-teman saya yakin bahwa sudah belajar tentang etik dan moral sebagai seorang perawat, sebagai seorang keluarga, sebagai seorang anak, dan sebagai seorang manusia. Nah, itu semuanya disatu padukan dan itu diaplikasikan saat kita melakukan pelayanan dan baik kepada pasien, keluarga, maupun kepada tim sejawat atau atasan kita yang ada di tempat kita bekerja. Kemudian yang kedua, oke, yang kedua itu memang penting, tanpa restu keluarga kita tidak bisa pergi ke luar negeri. Kenapa saya katakan demikian? Karena keluarga adalah kunci kita pergi ke luar negeri. Jadi sewaktu-waktu kita ada apa-apa di luar negeri, itu yang orang pertama yang bertanggung jawab memberikan yang mendapatkan informasi itu adalah keluarga gitu dari pihak BP2MI-nya. Nah, kita juga waktu di Indonesia kita melakukan medical check up di mana di sini kita mencek kesehatan jasmani dan rohani kita. Kita harus medical check up itu dalam 3 bulan pertama, kemudian 6 bulan sebelum berangkat. Kemudian di sini kita juga harus lihat bahwa setelah matching itu dengan rumah sakit atau panti, kita harus memahami kontrak apa yang diberikan, pastikan fasilitas apa yang dapat di rumah sakit. Mungkin teman-teman juga sudah ada mendapatkan informasi dari rekan-rekan kita yang sudah keluar negeri, baik yang di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, dan dimanapun, di Jerman atau yang lain-lain. Jadi kita setiap tempat kita bekerja pasti memiliki aturan yang berbeda-beda. Makanya kita harus lihat di highlight juga yang mana yang penting yang harus kita pertahankan dan yang mana yang harus kita konfirmasi kembali ke staf atau perusahaan yang kita bekerja nanti begitu. Kemudian di sini eh, kita seperti yang saya bilang, sebelum kita menandatangani kontrak, kita harus tahu apa itu yang harus kita tanda tanganin gitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita kalau bekerja ke suatu perusahaan, kita harus menerima konsekuensi apapun yang nanti kita dapatkan dan kita juga harus menerima hak dan kewajiban kita sebagai seorang karyawan.
Nah, teman-teman, ini juga sangat penting ya, dokumen yang penting yang disiapkan saat berangkat ke luar negeri. Nah, itu pasti yang pertama paspor. Paspor akan kita punya, harus kita sendiri harus menyiapkan, kemudian nanti akan dibantu atau difasilitasi oleh BP2MI itu visa kerja. Nanti mereka akan mengurus visa kita kerja kita, kemudian jangan lupa teman-teman juga harus bawa surat kontrak kerja. Kemudian ATM rekening bank, baik itu bank yang ada di Indonesia yang bekerja sama ke luar negeri. Sepemendek pemahaman pengetahuan saya, waktu saya keluar itu ada di sana itu ada BNI sama BCA. Jadi waktu itu saya mau pulang ke Indonesia, itu saya tarik tunai, bukan tarik tunai, transfer ke pihak bandara itu bisa menggunakan BCA. Kebetulan BNI saya terblokir. Terus uang saku secukupnya. Ya, teman-teman sebelum berangkat ke luar negeri ke Jepang, baiknya bawa uang minimal. Kalau saya dulu itu hampir 10 mang. Nanti juga akan diberikan oleh pihak pengelola kita di sana. Kebetulan nanti ke teman-teman, saya kurang tahu saat ini itu AUTS atau bukan, tapi nanti pihak AUTS akan memberikan pesangon atau pesangon uang jajan kita atau uang makan kita selama kita mengikuti pelatihan 3 bulan ya, 3 bulan di AUTS gitu. Nah, ini penting juga teman-teman, KTP Jepangnya, Jerukatnya itu jangan lupa selalu dibawa. Kenapa? Karena di Jepang itu sangat atau peraturannya sangat ketat, sangat ini banget, pokoknya sangat perfect banget lah gitu. Jadi kalau kalian kenapa-napa di sana, kalian pertama yang ditanya itu ada Jario kadonya nggak gitu. Karena kita sama orang Jepang itu bersama. Kita memakai seperti yang saya tunjukkan ini, memakai Jario kado atau memakai KTP Jepang. Ini adalah KTP Jepang, kebetulan ini adalah punya saya. Nah, habis itu nanti kita akan mendapatkan nanti teman-teman sebisa mungkin ngurus sendiri. Kebetulan ini waktu itu saya ngurus sendiri itu Jario Kado Ginkgo ini atau bank kartu bank kita ya. Nanti teman juga bisa mungkin ada yang makan seperti yang saya bilang setiap kontrak kerja itu berbeda-beda. Ada yang diurus oleh perusahaan atau dan ada juga yang ngurus sendiri begitu. Nah, seperti yang teman-teman lihat bahwa di sini saya diurusin atau disiapin sama pihak tempat saya bekerja itu stempel, di mana nanti kita setiap harinya akan melakukan stempel pada absen kita atau daftar hadir kita saat nanti kita di sana begitu. Oke, boleh lanjut. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Oh, tidak ada ya. Oke, kita lanjut. Ini di sini kebetulan saya dulu kerjanya di rumah sakit namanya Soa Hospital. Mungkin nanti teman-teman ada yang matching. Itu nama rumah sakitnya adalah Yoshimizu Hospital. Ini rumah sakit pertama perawatan jangka panjang sebagai pusat neurologis rehabilitas yang berada di Shimonoseki Yamaguchi, dan ini adalah uh, direktur utama rumah sakit sekaligus yang punya ini rumah sakit. Kemudian ini kami waktu baru masuk ke di Jepang ya. Ini saya agak mungkin teman-teman lihatlah sendiri. Nah, di sini perawat sedang kami harus mempersiapkan semua uh, beberapa yang harus dipersiapkan sesuai dengan aturan dan ketentuan dari pihak tempat kita bekerja begitu. Nah, ini suasana di Shimonoseki. Ini ini adalah kota Shimonoseki, sangat indah walaupun di daerah. Ini adalah rumah sakit Soa Hospital sebelumnya. Sekarang berubah menjadi ini. Waktu saya kerja, saya masih di rumah sakit ini, tapi setelah saya pulang, mereka pindah ke sini. Ini tampak malamnya sangat indah. Ini rekan-rekan saya di Soa Hospital. Sebenarnya saya sebelum publish ini saya sudah izin dulu oleh bos saya. Ini atasan saya Yamada Sang, dan ini rekan-rekan saya. Dan di sini kami adalah tim dinas pagi, dan di sini ada 3 ruangan. Ada ruang ICU-nya, perawatan jangka panjang, ada ruangan biasa, ada ruangan yang pasien bisa mobilitas atau melakukan aktivitas. Nah, di sini ada 3 di sayap kanan, sayap kiri, dan ada 3 satu lagi di atas gitu. Jadi ini terlihat banyak, sebenarnya mereka dikit. Mereka hanya setiap lantai itu dua-dua, tiga tiga. Nah, disertai dengan ini teman saya, ini satu dan saya begitu. Ini teman saya juga, dan ini juga ini atasan saya, dan ini teman saya yang CI saya selama di Jepang. Jadi di rumah sakit itu tuh kita akan ada CI yang membantu kita, mengevaluasi kita, melakukan apapun tindakan, nanti dia akan selalu membantu kita. Dan ini teman-teman saya, kebetulan ini pelatihan saat di OTS. Nah, teman-teman lihat
Kita di Jepang itu nggak langsung terjun ke rumah sakit, melainkan kita melakukan dulu pelatihan kembali di rumah sakit. Maaf, bukan di OTS itu untuk pelatihan bahasa Jepang sekalian pelatihan asuhan keperawatan pada pasien gitu. Tapi ingat teman-teman, setiap di Jepang itu kan ada dua ya, satu untuk rumah sakit, satu untuk panti. Kebetulan yang di Tokyo ini khusus untuk yang di rumah sakit, tapi setiap tahunnya itu berbeda-beda. Ini kami sebelum berangkat ke Jepang, kita harus memperhatikan semuanya hal-hal yang berbeda di Indonesia maupun di Jepang. Ini setelah tiba di Jepang, kami bertemu dengan ini kebetulan saya mengikuti bergabung dengan komunitas gereja di Jepang itu di Fukuoka. Kemudian sebelum kami berangkat ke rumah sakit kami bekerja, kami diberikan kesempatan untuk melakukan tour yaitu ke KO, PT KO. Kemudian itu ada universitas kampus di universitas di Tokyo salah satu dan mereka mengunjungi kami dan kami juga mengunjungi mereka begitu. Nah, ini teman-teman untuk meningkatkan belajar agar lulus Keng bisa ini ada bukunya tahun 2021. Tapi ingat, ini selalu di-upgrade. Nanti teman-teman bisa lihat. Tergantung rumah sakit juga. Tempat saya bekerja kalau dulu itu diberikan buku ini. Kemudian buku ini N3 sama N3 sama N2. Nah, teman-teman baiknya mungkin udah tahu cara belajar yang baik dan benar. Tapi saran saya, setiap belajar itu fokus 1 jam. Kemudian membahas soal sehari 5 soal aja, dipahami dan dikuasai. Nah, ini salah satu contoh Kokasike yang waktu saya 2019. Ini lumayan gampang soal awalnya, tapi soal semakin ke belakang semakin susah gitu. Nah, ini contohnya tahun 2021. Jadi setiap soal itu berbeda-beda ya. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini suka dukanya bekerja di Jepang pasti ada. Yang kita lihat di sini pasti homesick. Dulu saya juga homesick. Kebetulan saya bisa masak, jadi saya tidak terlalu yang homesick kayaknya bagaimana gitu. Kemudian tekanan kerja, iya, seperti kita tahu, mau dikerja dimanapun, tekanan kerja itu pasti ada. Tergantung dari kita bagaimana memanage. Dan tidak semua teman di tempat kerja itu enak. Tidak semua teman tempat kerja itu bisa menjadi role model buat kita. Yang bisa menjadi role model buat kita sendiri itu adalah diri kita sendiri begitu. Ingat, jika kalian benar, katakan benar. Jika kalian salah, katakan salah. Lebih baik jujur daripada nanti ketahuan tidak baiknya dan kita di blacklist dari rumah sakit yang tempat kita bekerja. Mungkin tip dan saran bisa teman-teman baca di sini. Banyak hal yang harus kita pelajarin setelah di Jepang ya. Luangkan waktu untuk istirahat, belajar, pekerjaan 1 hari dalam 1 minggu, kemudian ingat ibadah. Mungkin ada teman-teman yang beragama Muslim, ada tempat kerja yang memberikan tempat untuk ibadah, ada juga yang tidak begitu. Kebetulan tempat kami kerja itu tidak memberikan tempat untuk ibadah atau sholat. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa merapel di tempat kerja di rumah gitu. Nah, di Jepang itu ada THR, yaitu musim dingin dan musim panas. Biasanya yang lebih bisa ditabung itu biasanya musim dingin. Nah, teman-teman juga bisa traveling ke seluruh daerah Jepang kalau teman-teman emang niat gitu. Dan juga menjalin komunikasi antar tetangga, lingkungan dan lain-lain. Nanti pada saat pulang ke Indonesia ingat teman-teman rekening di Jepang itu ditutup semua ya. Nanti agar tidak dipersulit nanti waktu teman balik lagi ke sini ke Jepang. Peluang karir mungkin wajib berpanjang STR ya, teman-teman. Kemudian bekerja di klinik Jepang, di rumah sakit sebagai interpreter, membuka usaha sendiri. Mungkin di sini teman-teman juga tahu bahwa banyak teman-teman dari Jepang itu menjadi membuka usaha sendiri gitu. Ada juga beberapa yang jadi interpreter teman saya yang pulang dari Jepang, tapi mereka balik lagi ke Jepang setelah beberapa tahun melanjutkan pendidikan di kampus terbaik, membuka pusat pelatihan. Ada beberapa teman saya atau cutting atau senpai itu yang membuka LPK, kemudian bekerja di kapal pesiar, bekerja di luar negeri seperti Jerman, Amerika, kembali ke Jepang, ini banyak, bekerja di perusahaan asing juga banyak. Nah, ini teman-teman saya yang sudah bekerja di luar negeri. Ini ada teman saya, angkatan saya, ini juga angkatan saya, ini juga angkatan saya. Ini saya sendiri, ini angkatan saya, dan ini kakak tingkat. Ini kami waktu EPA 11 ini ini 2 kelas kayaknya, 2 kelas. Ini sensei kami, baik banget sumpah.
Oke, segitu demikian informasi dan edukasi dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jika ada pertanyaan, boleh chat saya di nomor yang ada di eh, link saya tadi. Kalau enggak, di chat saya di Instagram, yaitu Nita Nababan 18. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Nanti bisa chat ke saya jika ada hal-hal yang mau ditanyakan. Demikian yang dapat saya presentasikan. Saya ucapkan terima kasih.